Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan lagi nih. Dan kali ini gua ngerakit PC dengan tema BTF Ecosystem. Yang dimana pada Computex 2024 gue juga udah ngeliat beberapa rangkaian BTF Ecosystem dari Asus, mulai dari ROG, TUF Gaming, hingga ProArt, bahkan ada seri BTF Alliance atau BTF Ecosystemnya nih. Yang gue rakit kali ini ialah versi yang TUF Gamingnya, karena versi TUF Gaming akhirnya udah resmi meluncur di Indonesia. Jadi kalian juga udah bisa beli untuk komponen-komponennya. Tapi beberapa komponen itu dijualnya bundling ya sama Asus, karena untuk BTF ini dia tuh konsepnya memang ya kalau kalian menggunakan kartu grafisnya mau nggak mau kalian harus menggunakan motherboard yang support untuk BTF juga. Nanti gue bakalan jelasin untuk spesifikasi yang gue rakit ini apa aja. Untuk CPU itu gue menggunakan Intel Core i7 14700K. CPU ini memiliki 8 P-core dan 12 E-core dengan total 28 threads. Ada Intel Smart Cache 33 MB dengan clock maksimum di 5,6 GHz, dan karena ini seri K, jadi CPU ini sebetulnya unlock alias masih bisa di fine tuning lagi lewat overclocking, baik itu dari BIOS ataupun lewat Intel XTU. Gue menggunakan CPU ini karena untuk kartu grafisnya juga nanti gue bakalan pakai yang cukup high-end, ditambah lagi juga untuk motherboard versi BTF memang saat ini baru ada untuk versi Intelnya aja. Nah, untuk motherboard gue di sini menggunakan Asus TUF Gaming Z790 BTF Wi-Fi. BTF sendiri kepanjangannya itu adalah Back to the Future. Sebenarnya ini jadi dua makna ya, karena back itu sebenarnya adalah colokan-colokan yang dipindahin ke belakang, tapi colokan yang dipindahin ke belakang ini tanda bahwa motherboard ke depan nanti mungkin itu colokannya pada pindah ke belakang semua. Dimana dengan colokan yang pindah ke belakang seperti ini sebetulnya memudahkan kita untuk perakitan PC dan juga untuk bongkar pasang. Karena sekarang untuk metode perakitan itu jadinya lumayan berubah ya. Dengan menggunakan BTF seperti ini ya kalian untuk masang komponen itu bisa masang komponen-komponen intinya aja terlebih dahulu. Kayak motherboard, CPU, RAM, SSD itu bisa dicolokin langsung ke casing. Habis itu kartu grafis bisa langsung dicolokin ke casing. Cooling juga langsung udah ready semua, udah pada kecolok semua. Terakhir baru kabel-kabelnya dicolokin di bagian belakang beserta dengan power supply-nya. Yang menarik dari seri BTF itu dibandingkan dengan motherboard lain ialah adanya slot BTF itu ya, BTF konektor itu untuk PCI Express. Dimana untuk kartu grafisnya nanti itu kalian nggak membutuhkan konektor power lagi, karena konektor powernya itu dicolokin di bagian belakang motherboard juga. Jadi motherboard ini menyediakan 3x8 pin PCIe dan juga 1x12 VHPWR. Jadi kalau kartu grafis kalian itu menggunakan 12 VHPWR, kalian bisa menggunakan itu, atau kalian bisa menggunakan si 3x8 pinnya ke motherboardnya. Dan nanti untuk powernya itu bakalan disuplai dari motherboard ke kartu grafisnya. Itu sebabnya untuk kartu grafis yang gue pakai di sini juga nggak ada konektor power sama sekali kelihatannya. Agak aneh memang ngelihatnya di awal-awal, ngelihat kartu grafis yang cukup high-end, ukurannya besar, tapi nggak ada kabel sama sekali. Kartu grafis yang gue pakai di sini adalah Asus TUF Gaming RTX 4070 Ti Super BTF White. Sebetulnya ya ini adalah 4070 Ti Super pada umumnya aja. Bedanya kali ini nggak ada si colokan power atau kabel powernya, karena udah diganti di dekat slot PCI Express-nya itu ada slot tambahan lagi. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau kalian belinya itu kartu grafis BTF, itu kalian nggak bisa menggunakan motherboard yang umum di mana-mana. Mau nggak mau kalian harus menggunakan motherboard dengan seri BTF juga. Yang dimana saat ini itu baru ada Asus aja. Baik itu ROG, TUF Gaming, dan juga ProArt ya. Untuk ProArt kayaknya gue belum tahu deh masuk ke Indonesia atau enggak. Tapi menariknya dengan adanya TUF Gaming masuk ke Indonesia, karena kan TUF Gaming ini harganya udah pasti lebih terjangkau daripada seri ROG ya. Jadi ini bakalan menarik semisal kalian punya kreativitas tingkat lanjut. Karena kalau kita bicaranya soal casing juga di Computex 2024, itu Asus udah nunjukin beberapa rangkaian dari BTF Alliance mereka. Dan itu casingnya nggak cuma casing Asus, ROG, atau TUF Gaming aja yang support. Tapi ada dari brand lain juga, contohnya seperti Cooler Master yang saat itu gue lihat di Computex 2024. Tapi untuk casing yang gue pakai di sini belum tersedia ya untuk versi dari brand lain, makanya di sini gue masih menggunakan casing dari Asus TUF Gaming. Ini juga casing baru sebetulnya, tapi ukurannya agak besar. Casing yang dipakai itu adalah TUF Gaming GT302 ARGB White. Casing ini cukup besar dan sepertinya TUF Gaming itu mengincar airflow yang sangat-sangat maksimal ya di casing ini. Karena bisa kalian lihat sendiri, itu semua banyak lubang-lubang beserta juga dengan mesh-nya. Bahkan fan yang dikasih bawaannya juga itu besar-besar semua, baik itu fan depan ataupun fan belakang.
Menurut gue kelebihan casing ini tuh ada di bagian itu. Build quality-nya udah pasti rigid ya, karena ini gue yakin juga bukan casing yang murahan. Tapi di bagian belakangnya, karena ini adalah casing untuk BTF yang dimana colokan-colokan ada di bagian belakang semua, menurut gue bagian belakangnya, bagian kabel manajemennya ini masih kurang lebar. Jadi ya karena kabel yang dipakai bakalan banyak di sini, ditambah lagi cooling yang gue pakai di sini juga belum daisy chain, maka dari itu bakalan banyak banget kabel yang memang udah lumayan sempit di bagian belakangnya. Untuk cooling kan di sini gue pakai ROG Strix LC3 360 ya, yang dimana ini warnanya udah dicocokin pakai yang warna putih gitu. Dan untuk coolingnya ini memang fan-nya itu belum daisy chain, jadi kabel tuh memang masih banyak di dalam situ. Kalau kalian pakai Ryujin 3360 misalnya yang fan-nya itu udah daisy chain, habis itu udah single cable juga di bagian water pump-nya, gua rasa itu bakalan jadi lebih clean lagi. Karena sebetulnya masih ada satu colokan di bagian motherboardnya, itu masih ada di bagian depan. Itu salah satunya adalah seperti RGB-RGB-an atau fan header gitu deh di bagian atasnya. Untuk power supply di sini gue pakai TUF Gaming dengan kapasitas 1000 watt ya. Tentu ini udah gede banget untuk ukuran 4070 Ti Super, yang dimana nanti performance-nya juga bakalan kita lihat. Lalu untuk memori di sini gue pakai dari Team Group, karena Team Group juga itu punya rangkaian TUF Gaming Alliance mereka. Ini udah dari zaman DDR4 sebetulnya TUF Gaming tuh dibikin aliansi bersama dengan brand partner lain, nggak cuma Asus aja. Lalu SSD-nya gue menggunakan Team Group TeForce Z50 1TB NVMe Gen 5 SSD. Jadi dengan kalian menggunakan BTF ini ya 99% PC kalian bakalan kelihatan lebih clean look. Mungkin di awal-awal bakalan kelihatan agak aneh karena ini GPU atau kartu grafisnya ini lumayan gede ukurannya. Tapi lama-lama kelihatannya ternyata lebih oke begini ya kalau nggak ada kabel kartu grafisnya. Karena menurut gue yang paling terhighlight dari BTF ini ketimbang versi kabel ngumpet di bagian belakang lainnya itu ya soal kartu grafisnya sih. Dimana belum ada brand lain yang ngikutin cara seperti ini, baru Asus doang. Gua nggak tahu Asus di sini ngepatenin si konektor itu atau enggak ya. Tapi sejauh ini ya baru Asus aja. Asus juga bilang bahwa mereka bakalan ngejual bundling motherboard dan juga kartu grafisnya. Jadi kalian nggak bisa salah beli terus beli kartu grafisnya doang, abis itu kalian salah beli motherboard gitu, enggak. Karena saat ini mereka bakalan jual bundling terlebih dahulu, khususnya untuk motherboard dan juga kartu grafis. Oke, bagaimana dengan performance dari seri BTF ini? Apakah dengan dipindahin ke bagian belakang itu ngebikin performance-nya jadi turun? Adakah sesuatu yang beda dari komponen-komponen ini? Untuk metode pengujiannya seperti biasa, gue bakalan jalanin benchmark yang disesuaikan dengan kartu grafisnya, yaitu 4070 Ti Super. Dan untuk CPU-nya itu bakalan gue set dengan power limit yang memang gue lepas. Sekalian kita ngecek untuk temperatur CPU-nya dengan cooling ROG Strix ini dengan BTF, apakah dia menghasilkan airflow dan juga temperatur yang masih oke. Mari kita lihat performance dari PC ini seperti apa. Oke, untuk performance-nya yang bakalan gue kasih lihat ini adalah log untuk temperatur dan juga powernya terlebih dahulu ya. Saat gue menjalankan stress test dengan Cinebench R23, yang berarti ini adalah log dari CPU-nya, temperaturnya itu ada di angka sekitar 90 derajat Celcius. Tapi 90 derajat Celcius ini didapatkan ketika Core i7 14700K-nya itu dilepas power limitnya. Dan cooling dari ROG Strix LC3 ini mampu menahan beban sekitar 280 sampai dengan 300 watt. Yang dimana itu adalah angka yang udah sangat-sangat bagus karena belum menyentuh ke angka TJ Max di 100 derajat Celcius. Lalu untuk RTX 4070 Ti Super-nya, ketika gua stress test dengan 3D Mark Firestrike Ultra, di sini GPU temperaturnya adem banget ya, ada di angka sekitar 62 sampai dengan 64 derajat Celcius aja. Dan GPU powernya ternyata nggak ada yang disunat kok untuk 4070 Ti Super-nya di sini, meskipun ini udah menggunakan BTF. Jadi kabelnya nggak langsung ke kartu grafis. GPU powernya masih tetap ada di angka 280 watt maksimum loadnya. Dan ketika bermain game untuk temperaturnya itu dia bakalan jauh lebih adem ya, terutama untuk di bagian CPU. Karena CPU-nya itu nggak bakalan maksa P-core dan juga E-core-nya semuanya terus-terusan. Jadi temperaturnya tuh sekitar 66 sampai dengan 70-an aja. Paling beberapa kali aja spiking dia ke sekitar 80-an derajat Celcius. Lalu untuk GPU temperaturnya juga kurang lebih seperti itu. Masih mirip-mirip tapi cenderung sedikit lebih rendah ketika kalian bermain game. Terutama di resolusi 1440p yang memang resolusinya tuh ada di level yang tengah-tengah lah, nggak seperti 4K yang ngotot banget ke GPU. Kemampuan Core i7 14700K-nya juga bisa dilihat bahwa kemampuannya ini ketika power limitnya dilepas, itu punya performance yang cukup konsisten di sekitar 32 ribuan ya semuanya. Ini gue udah running beberapa kali dan nggak ada penurunan, sesuai dengan log temperatur dan juga power tadi, yang dimana sangat-sangat konstan di situ, dan ternyata menunjukkan hasil performance yang sesuai juga konstannya. Untuk 4070 Ti Super-nya, ketika gue cek melalui 3D Mark Firestrike Ultra, ini dapat skor di sekitar 14.000,
bahkan 14.000 pas di sini untuk grafik skornya. Angka yang udah sangat-sangat baik tentunya untuk 4070 Ti Super, lalu untuk Trademark Time Spy Extreme ada di sekitar 11.593. Di sini gue nggak melakukan tuning sama sekali ya untuk 4070 Ti Super ataupun 14700K-nya. Karena betul-betul mau ngecek aja performance by default untuk PC dengan konsep BTF ini seperti apa. Untuk Trademark Port Royal di sini dapat skor di sekitar 15.300-an atau di sini untuk FPS itu di sekitar 71 ya. Yang berarti kemampuan ray tracing-nya juga sebetulnya udah cukup baik. Lalu kalau kita cek kemampuan AI-nya, karena ini menggunakan 4070 Ti Super, maka kita bisa menggunakan TensorRT untuk generative image. Dan jika gue menggunakan Stable Diffusion 1.5, itu dapat skor di sekitar 3012. Atau per image-nya itu yang bisa di-generate sekitar 2 detik aja per image-nya. Lalu untuk encoder juga kita bisa memanfaatkan dari GPU-nya, seperti encoder FE1 yang sekarang juga udah bisa jalan di CapCut. Di sini, untuk CapCut itu gue bisa ngeberesin dalam waktu sekitar 2 menit 21 detik untuk resolusi 4K. Dan ini project videonya berdurasi sekitar 13 menit. Bahkan ini lebih cepat daripada gue nge-encode di DaVinci Resolve. Dimana pada DaVinci Resolve itu gue ngeberesin video yang sama itu dalam waktu sekitar 2 menit 52 detik. Kalau di Adobe, ekspor ke 4K itu masih bisa lebih cepat. Tapi di Adobe ini, gue pakainya itu H265 ya. Kalau di Adobe ini, karena projectnya itu berbeda, dan total videonya juga cuma sekitar 2 menit 30 detikan gitu. Jadi gue sebenarnya nggak bisa adu. Apalagi di sini gue pakainya itu adalah H265. Ini beres dalam waktu 49 detik aja untuk project yang udah berlapis-lapis layernya. Total durasinya itu sekitar 2 menit 30 detik. Kalau kalian mau ngerender dengan Blender juga sebenarnya kalian bisa manfaatin GPU-nya aja ya, si 4070 Ti Supernya. Di sini kalau gua cek menggunakan benchmark dari Blender itu dapat di angka sekitar 1828 untuk Scene Classroom. Ini angkanya sampel per menit ya, bukan angka detik, bukan angka berapa lama dia ngerendernya, tapi sampel per menit. Dan untuk benchmark gamenya di sini semuanya settingnya itu gue sesuaikan. Jadi resolusinya juga beda-beda. Ada yang 1440p, ada juga yang resolusinya itu 4K. Seperti di Cyberpunk 2077, di sini sih idealnya gue ngeset di resolusi 1440p ya. Tapi preset itu mentok kanan semua. Tetap ada bantuan upscaler seperti di LSS sih, tapi gue pakainya itu mode quality bukan mode performance. Tujuan gue di sini untuk ngejar 120 fps sih paling enggak. Jadi paling nggak monitor kalian yang high refresh rate itu kepake di 120 Hz bukan kepake di 60 Hz lah gitu. Kalau kayak Death Stranding sih kalian masih bisa mainin 4K dimentokin ke kanan semua. Kalau pakai DLSS bahkan itu 4K 144 Hz udah bisa kekejar kok untuk game yang satu ini. Tapi contohnya seperti di Far Cry misalnya, ini gue juga masih menggunakan resolusi 1440p untuk RTX 4070 Ti Super atau spesifikasi PC seperti ini. Karena di sini untuk resolusi 1440p gue masih dapetin di 137 fps. Tapi sekali lagi ini settingnya mentok kanan semua. Kalau kalian mau turunin beberapa preset sih sebetulnya 4K 120 bisa-bisa aja kekejar. Nah, untuk di Hogwarts Legacy juga preset ultra DLSS quality frame gain-nya juga nyala, tapi 1% low frame rate di Hogwarts Legacy ini memang masih cenderung rendah. Kalau Horizon Zero Dawn di sini gue bisa pakai resolusi 4K sih dengan ultimate quality, DLSS quality juga. Itu gue udah bisa ngejar ke 4K 120 lah, semisal gue pakai PC ini. Bisa 4K 120 beneran nih? Nggak beneran juga sih, upscaler juga. Lalu Shadow of the Tomb Raider di sini gue idealnya sih pakai resolusi 1440p aja, highest, DLSS quality, ray tracingnya nyala, ultra. Ini gue bisa ngejar 1440p untuk monitor 144 Hz karena rata-ratanya udah 183. Lalu The Last of Us Part 1, idealnya sih gue juga di sini pakai resolusi 1440p jika gue pengen mentokin ke kanan semua untuk presetnya. Ini pun masih dibantu dengan DLSS quality. Itu rata-rata FPS-nya udah sampai ke 140-an. Jadi 120 Hz sebetulnya aman-aman aja. Kalau kalian kompetitif, kalian mau pakai yang betul-betul high refresh rate, 180 Hz ke atas, 240 Hz ke atas, itu seperti Valorant ini ya, kalian udah tutup mata deh. Monitor 500 Hz sekalipun sebetulnya bisa-bisa aja. Di sini bahkan untuk Valorant gue pakainya resolusi 1440p, bukan resolusi 1080p. Dan terakhir adalah kecepatan SSD. Kecepatan SSD-nya ini yang gue pakai ada di sekitar 12 GB per second ya. Ini angka yang sangat kenceng untuk sebuah SSD pastinya, dan sejauh ini nggak ada penurunan kecepatan meskipun gue cuma menggunakan heatsink bawaan dari motherboardnya aja. Klaim kecepatan dari T-Force emang ada di angka sekitar 12 GB per second sekuensialnya, jadi kecepatannya ini udah sesuai. Oke, kurang lebih segitu ya untuk pembahasan gue untuk TUF Gaming BTF ini. Menurut kalian gimana nih? Apakah seri BTF terutama untuk kartu grafis yang nggak ada kabelnya seperti ini, alias kabelnya diumpetin di belakang motherboard, itu perlu diperbanyak lagi? Coba kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Karena sejauh ini ya performance yang dihasilkan masih fine aja menurut gua. Dan dengan casing yang memang diprioritaskan untuk airflow seperti ini,
rasanya ya untuk temperatur nggak ada problem sih sejauh ini. Gue justru malah penasaran dengan casing-casing yang lebih kecil, dimana di Computex 2024 seperti yang gue sebutkan sebelumnya banyak banget rangkaian casing-casing kecil yang dimana akhirnya kartu grafisnya itu nongol keluar di flexingin kayak begitu ya. Itu gue justru penasaran banget dengan seri-seri mini ITX-nya untuk seri BTF. Semoga motherboardnya cepat keluar ya. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.